Sebetulnya untuk orang bisa kena hipnotis itu kan prosesnya kan ini ya, maksudnya saya sebelum hipnotis itu apa ya? Saya sempat konteran HP pernah, Pak. Konteran HP Oh. terus apa itu kata kunci CEO kata kunci hipnotis baik di YouTube ataupun di Google itu nomor satu Roni Dilaserna, Pak. Jadi kalau orang ngetik hipnotis ya di YouTube ya, itu pasti video saya Pak yang nomor satu gitu. Waktu itu 2018, 2019, 2020 itu hipnotis di Indonesia itu kayak mati suri Pak, nggak ada pergerakan, nggak ada pelatihan, nggak ada apa-apa. Jadi saya melakukan sebelum tidur itu saya melakukan afirmasi, saya mau kaya, saya sehari dapat 3 juta, sehari 3 juta. Itu saya ucap-ucapan terus sampai saya benar-benar tertidur Pak. Selama 3 bulan kurang lebih. Dan tahu nggak Pak hasilnya? Nggak ada hasilnya apa-apa. 3 bulan itu ya? Nggak ada hasilnya. Dan bahwasanya ketika Anda miskin, Anda terpuruk, Anda susah itu nggak sendirian gitu loh Pak. Banyak gitu. Cuman kan kadang kita merasa kita sendirian Pak. Padahal banyak. Dan Assalamualaikum Coach Roni Waalaikumsalam. Waduh, alhamdulillah nih akhirnya mampir juga nih di channel saya nih. Oke, siap. Akhirnya setelah menunggu sekian purnama, iya, sekian purnama ya Coach. Saya diundang juga oleh Pak Wahyu. Oke. Jadi kapan nih Coach? Kita ke India lagi nih Coach. Ya, kenangan indah itu Coach. Iya. Nanti nunggu job lagi Pak. Job lagi. Saya masih kontak-kontakan Pak sama teman-teman yang ada di India. Di India ya? Masih ya? Masih kontak-kontakan ya? Terakhir siapa yang kecil itu ya? Siapa ya namanya? Najib atau siapa? Pokoknya itulah. Itu kontak saya mau ke Bali, saya suruh mau Bali ya? Suruh ngajar hipnotis lagi Coach? Enggak, suruh nemenin tok sih. Suruh nemenin. Iya. Nah, nih Pak ini kita nih akhirnya ketemu juga nih sama Coach Roni Dilaserna nih, hipnotis halus nih. Ini luar biasa. Ngajarnya udah sampai keluar nih. Iya. Udah lagi itu sempat mau ke itu ya, ke Eropa ya, Coach ya? Mau ke mana itu? Yang Portugal ya. Tapi pandemi ya. Pandemi itu kan yang kontak Pak Dubes ya, Pak. Pak Dubes ya. Pak Dubes RI yang ada di Portugal. Cuman pandemi terus nomornya udah nggak aktif kayaknya. Nggak aktif ya? Nggak aktif sekarang nggak aktif. Coach, ini nih Coach, kita mau tahu juga nih Coach. Hipnotis halus nih seperti apa sih Coach? Iya kan? Yang ini apa ya maksudnya jahat apa enggak nih Coach? Karena kan hipnotis kan kesannya kan kayaknya kan diam-diam nih hipnotis orang nih Coach. Iya kan? Tapi sebelum itu Coach boleh cerita dulu Coach, ini Coach. Ya, jadi awalnya ini Coach sebelum dapat hipnotis halus nih. Iya, jadi kan kalau orang taunya kan hipnotis itu kan pasti jelek ya Pak. Konotasinya pasti jelek di masyarakat. Karena kan di jalanan lah, kita di hipnotis tuh. Rata-rata kan yang kejahatan di jalanan itu kan bilangnya kan kita dihipnotis. Hipnotis ya. Jadi untuk hipnotis sendiri itu kan nggak bisa dilakukan seperti itu ya Pak. Maksudnya yang di jalanan itu bukan hipnotis tapi itu murni penipuan. Murni penipuan Pak. Artinya ada sesuatu untuk apa ya? Mungkin dia diiming-imingi atau apa gitulah, atau ada modus apapun lah itu yang akhirnya menipu si korban. Cuman kan kadang si korban ini mau melapor ke polisi kan kalau misalnya dia ditipu kesannya kan kayak mohon maaf ya kayak bodoh gitu Pak ya. Tapi kalau dia bilang malu, gengsi gitu kan. Tapi kalau dia bilang dihipnotis itu kesannya kayak walaupun korban tapi kelihatan eksklusif itu loh Pak. Saya dihipnotis, saya digendam itu lebih. Saya digendam, saya kenal orang nggak ketemu orang tiba-tiba dicaplek, tiba-tiba saya ngasihin barang nggak sadar. Pasti gitu ceritanya rata-rata. Padahal nanti kalau sudah kita analisa, sudah kita buat apa istilahnya kayak tanya-tanya atau apa, itu nanti pasti ada proses komunikasinya, ada ini, ada itu macam-macam lah. Dan itu yang laporan itu yang sering dihilangkan oleh korbannya. Jadi ya dia mengeneralisasi sebuah kejadian itu. Oh, digeneralisasi ya. Jadi ketemu orang gini-gini sama untuk apa ya? Untuk mengamankan dirinya lah, Pak. Kira-kira kayak gitu. Dan untuk hipnotis halus sendiri kan ini aja, Pak. Maksudnya kepikiran itu ya karena ya kalau kita sudah belajar hipnotis itu kadang apa ya? Susah kita menghipnotis orang itu susah.
Padahal kan hipnotis kan tujuannya baik ya. Misalnya untuk Iya. mengobati orang, untuk menerapi orang yang sakit fobia, kejiwaan, macam-macam lah. Pokoknya fungsinya kan banyak sekali ya, terutama untuk membantu para tenaga medis, membantu menyembuhkan penyakit kan banyak kan. Cuman kan kalau kita belajar hipnotis yang konvensional yang diajarkan di tempat-tempat lain, itu yang saya rasakan dulu itu masih susah, Pak. Lagi awalnya ya? Iya, susah. Maksudnya di kelas yang saya dapatkan itu ketika mau saya aplikasikan di lapangan, itu susah. Kadang orang takut juga mau dihipnotis, kadang orang gini-gini. Akhirnya saya mikir gimana ya caranya biar saya itu bisa menghipnotis tanpa orang itu tahu. Merasa dihipnotis? Ya, gitu. Akhirnya ya karena saya kan besar di lapangan, saya sering melakukan percobaan, akhirnya ya ketemulah beberapa teknik hipnotis yang tanpa disadari itu akhirnya ya itu tadi kita namakan hipnotis halus tadi. Ya gitu. Artinya kan sebenarnya kan gini, Coach. Hipnotis itu kan pelakunya, Coach, ya kan? Ya, hipnotis pelakunya. Ilmunya itu kan hipnosis ya, Coach, ya kan? Betul. Hipnosis. Dan itu memang bisa dipakai kemana aja, Coach, ya? Betul. Istilahnya, Coach, ya, untuk motivasi lah, untuk ya tadi kan pengobatan apa segala gitu kan. Tapi memang, iya sambil minum, Coach. Nih seadanya nih, karena dadakan juga nih kita. Gimana, Pak? Tapi itu sebenarnya memang bisa mudah gitu apa kok dihipnotis, apa memang ada gimana sih prosesnya gitu orang bisa kena hipnotis gitu? Sebetulnya untuk orang bisa kena hipnotis itu kan prosesnya kan ini ya, maksudnya membangun kepercayaannya. Jadi mau itu dia penghipnotis, mau itu dia penipu atau mau dia siapapun, itu kalau dia bisa membangun kepercayaan dengan orang yang akan dihipnotis atau dituju, kalau dia bisa membangun kepercayaan itu, yaitu dengan mudah, Pak. Contoh misalnya katakanlah kita ini ya, kita sangat percaya sekali dengan sosok idola kita, dengan guru-guru kita, dengan siapapun itu. Kemudian ketika kita diperintahkan, otomatis kita ngikuti, Pak. Karena kan hipnotis kan istilahnya diterimanya ide tanpa kritik kan. Jadi kalau kita disuruh, kita nggak kritiki atau nggak kita kritisi gitu kan, itu udah hipnosis. Contoh misalnya katakanlah, karena saya muslim ya Pak, saya diperintah untuk kiai saya, Roni baca ini, saya pasti nurut Pak. Karena saya mengidolakan beliau, karena saya juga patuh sama beliau juga. Tidak akan saya kritisi, nggak mau Pak Ustadz, nggak mau Pak Kiai, saya maunya ini, nggak akan seperti itu. Jadi kepada orang yang sosok yang dikagumi atau dipercaya itu ya sangat mudah. Tapi kalau kita nggak percaya dengan orang yang mau menghipnotis atau sosok orang tersebut, itu nggak akan bisa, Pak. Dia nggak akan bisa ya sebenarnya. Artinya tetap ada apa ya, ada pertanyaan-pertanyaan gitu loh, ngapain sih apa gitu ya kan? Ada kritik kita yang aktif istilahnya gitu. Tadi boleh diulangin kok, hipnosis itu apa? Hipnotis adalah diterimanya ide tanpa kritik. Diterimanya ide tanpa kritik, ya kan? Ini maksudnya biar lebih ini nih. Iya, jadi kan? Misalnya diterima ide tanpa kritik itu contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gini misalnya. Pak Wahyu bawa dompet nggak, Pak? Bawa. Boleh pinjam dompetnya, Pak? Boleh ya? Mana, Pak? Wah, ini nih. Nah, ini kan udah ini nih. Boleh Nah, ini ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya kan namanya udah hipnotis, Pak. Udah hipnotis. Karena kan Pak Wahyu menuruti perintah saya tanpa kritik. Nanya buat apa lah gitu ya. Iya, itu udah hipnotis, Pak. Jadi sebetulnya ya semudah ini hipnotis itu. Cuman kan kadang di kelas pelatihan orang itu diajarin harus prediksi, harus ini ribet gitu loh, Pak. Padahal ya semudah ini aslinya. Kalau orang udah ngikuti kita, ngasih menuruti perintah kita tanpa kritik gitu kan, langsung dikasih ke saya, ini udah hipnotis. Itu udah hipnosis ya. Kecuali Pak Wahyu tadi tanya, Mas Roni mau dibuat apa dompet saya? Ngapain sih pinjam dompet? Nah itu nggak bisa dihipnotis karena masih kritik gitu kan. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena Pak Wahyu percaya kepada saya nggak mungkin nipu, nggak mungkin nyuri juga. Iya betul. Iya kan. Tapi kalau misalnya ini terjadi di lapangan, di luaran, Pak Wahyu pasti nggak akan kasih. Karena Pak Wahyu nggak kepercaya sama orang yang baru kenal tadi. Nah makanya ya, hipnotis itu ya paling penting ya bangun kepercayaan seperti tadi. Kira-kira kayak gitu Pak. Kejadiannya. Iya. Pak ini berarti saya udah kena hipnosis nih, udah kena hipnotis nih. Iya. Saya nggak menanyakan apa-apa gitu kan, emang terbukti nih. Dan kenapa saya menyebutnya itu hipnotis sih, bukan hipnosis sih. Jadi gini Pak, simpel sih kalau saya itu. Jadi kan memang ilmunya hipnosis, orangnya hipnotis gitu kan. Cuman kalau saya mau ilmu ya saya sebut maupun itu ilmu ya tetap saya sebut hipnotis Pak. Karena apa? Ngumumi orang Indonesia lah Pak, ngumumi orang Jawa lah, biar nggak salah kaprah, biar nggak apa. Cuman yang penting saya tahu dasarnya gitu kan. Familiar ya. Iya, yang familiar apa ya sudah itu yang saya pakai. Jadi saya nggak memakai istilah kebarat-baratan atau apa ya, enggak, yang umumnya aja.
Itu sih Pak. Coach, Oke. Coach lo nih belajarin ilmu hipnotis ini udah berapa lama nih, Coach? Saya mempelajari dari amatiran itu tahun 2006, kalau nggak 2006, 2005 lah. Udah lama juga ya? Sudah lama Pak, dan di 2006 waktu saya udah bisa itu, saya udah buka privat Pak, sama teman-teman kuliah dulu. Iya. Masih zaman kuliah ikut? Iya, waktu udah zaman belajar kuliah ya? saya udah belajar, saya udah bisa gitu kan, saya jual Pak, teman-teman yang mau bisa gitu kan. Kalau mau privat ya lu bayar gitu. Saya kan bayarnya juga mahal juga dulu Pak. Dari situ otak bisnis saya sudah mulai aktif dari situ. Iya. Karena emang ini satu skill yang luar biasa ikut ya. Iya. Ilmu hipnosis ini ikut ya. Iya, nggak bisa dimiliki semua orang, cuman kan untuk skill dan ininya kan harus butuh kita asah tadi Pak. Dan kebetulan karena saya nggak ada kerjaan ya, saya fokusnya di situ ya, akhirnya membuat saya jadi kayak sekarang ini. Iya, sekarang misalnya kan trainer ikut ya. Trainer apa bilangnya Coach? Saya. Kalau saya sih lebih menyebutnya apa ya? Founder ya, pemilik ya Pak. Pemilik ya, karena ini udah jadi satu bisnis ya. Satu Haki, sudah saya daftarkan di Haki juga kan. Berarti brand ya? Iya, brand dan saya mempunyai dan saya mempunyai banyak trainer gitu Pak. Iya, artinya di sini Coach bisnis trainer lah ya. Iya. Gitu loh, yang mengajarkan bidang hipnotis halus ya. Iya. Misalnya gitu ya. Iya. Kalau dulu awalnya apa Coach? Kayak ininya Coach. Sebelum jadi dapetin ilmu ini nih Coach, bisa sampai kepikiran belajar ini Coach. Saya sebelum hipnotis itu apa ya? Saya sempat kontran HP pernah Pak, kontran HP terus saya main di pialang. Saham. Iya, kayak saham itu tapi yang emas itu. Saya habis Pak. Saya sampai jatuh, sejatuh-jatuhnya ya waktu saya main pialang itu Pak. 1,3 M waktu itu tahun 2015 habis. Itu yang membuat saya udah bangkrut total itu Pak. Bangkrut total, saya udah nggak punya apa-apa. Bahkan saya sempat kabur dari rumah juga Pak. Karena banyak uang nasabah yang masuk ke situ minta tanggung jawab Pak, dan di rumah ya ada yang datangi, ada apa gitu. Saya nggak kuat ngadepin itu, akhirnya saya kabur. Jadi kayak investasi bodong ikut ya? Jadinya kayak gitu, padahal enggak, karena murni kalah ikut ya? Iya, karena kan orang-orang awam itu kan nggak ngerti kan, kalau itu sebetulnya ya itu perdagangan, bisa loss, bisa ini. Cuman kan yang mereka tahu ya kalau aku udah nanam saham di kamu ya untung, taunya gitu Pak. Cuman kan begitu loss kan ya sudah, mereka mau nggak mau ya minta tanggung jawabnya ke saya. Saya akhirnya kabur ke Semarang Pak. Saya nggak kuat makan, akhirnya ya saya ketemu salah satu orang yang dia juga alumni saya juga kan, belajar hipnotis saya. Kemudian ketika tahu kondisi saya seperti itu ya akhirnya saya disupport Pak. Saya makan 1 tahun itu di tempat beliau. Pak Eko namanya, orang Semarang, bos soto itu Pak. Jadi saya setahun itu di cover sama Pak Eko itu Pak untuk kebutuhan makan saya Pak. Tapi ini ada timbal baliknya? Nggak ada. Jadi karena Pak Eko mungkin melihat saya kasihan gitu ya. Ya udah, kalau misalnya mau makan ya udah di tempatku aja. Tapi kalau kamu punya duit, kamu makan di mana terserah. Jadi akal saya juga ndaki juga Pak. Ndaki itu apa ya istilahnya ya? Jalan lah ya. Ya jalan lah. Maksudnya ketika saya nggak punya uang, saya makannya di tempatnya Pak Eko. Tapi kalau saya punya uang mungkin ada yang privat atau apa, saya makan di tempat lain Pak. Loh, pada saat terpuruk lah ya, boleh bilang terpuruk itu udah belajar itu Coach? Sudah, saya udah bisa Pak. Udah bisa, kan saya terpuruk kan 2015. Saya bisa hipnotis kan 2006 tadi Pak. Jadi sudah. Terus momen apa tuh Coach yang bisa lambung naik kayak gini nih Coach? Jadi momennya itu waktu saya itu kolaborasi ya Pak. Saya kolaborasi dengan salah satu YouTuber di Pati juga. Dia pernah main di TV gitu kan. Nah kemudian saya kolaborasi di situ, viral Pak di YouTube itu. Trending lah. Di channelnya dia? Di channelnya dia. Saya juga ngupload di channel saya juga. Cuman di punya saya nggak trending gitu kan. Di channel dia trending gitu kan. Trending nomor 1 atau nomor 2 nggak ngerti. Pokoknya trending lah. Dari situ yang follower saya itu tahun 2018 akhir Pak. Dari subscriber saya 4.000 atau 5.000, 2 hari itu bisa naik 40.000 Pak. 2 hari. Karena karena trending itu ya? Iya, karena dari subscribernya ini lari ke saya juga. Maksudnya subscribe saya juga. 40.000 2 hari itu Pak.
Waktu zaman 2018 dulu masih gampang Pak nyari subscriber. Nggak kayak sekarang. Iya. Karena kan memang momennya pas juga ya, Coach. Momennya tepat gitu kan. Berarti emang awalnya channel ini apa Della Serna ya, Coach, ya? Channelnya Roni Della Serna ya. Itu memang untuk ini, Coach, memang untuk mengedukasi ini ya? Enggak, dulunya cuman buat konten-konten biasa aja gitu? Iya, buat nyimpen video. Jadi kan saya suka sulap ya Pak. Saya suka sulap gitu kan, videonya biar nggak hilang gitu kan, dan saya pamer-pamerin ke teman-teman gitu kan. Buka YouTube kan keren kalau udah ada di YouTube kan. Nah, fungsinya untuk nyimpen konten dan untuk nunjukin ke teman-teman kalau saya ada di YouTube gitu loh Pak. Iya. Nah gitu momennya itu. Jadi nggak ngerti kalau tiba-tiba itu ternyata juga bisa monetize, bisa dapat duit. Nah semua tahu dari situ semua Pak akhirnya. Ternyata bisa monetize dan bisa dapat duit juga. Sekarang berapa ikut ya subscribernya? Subscribernya itu 162 ribuan kalau 162 ribu ya? Iya. Lumayan ya. Lumayan. Banyak ya. Iya. Kalau nggak salah yang dapat yang mau belajar dari India itu juga dari YouTube ya? Iya, jadi rata-rata orang yang datang ke saya itu semuanya, hampir semuanya lah. Mereka tahu saya dari YouTube semua, Mak. Makanya sekarang ada tren TikTok, Instagram, Facebook, Reel atau apa itu saya nggak begitu tergoda karena saya anak YouTube, Pak, bukan anak TikToker gitu, Pak. Saya besar di YouTube. Udah topnya tuh di YouTube. Iya, walaupun sekarang secara view itu nggak besar, tapi ya walaupun ibaratnya gini lah Pak, mending saya yang nonton satu orang tapi mereka belajar di saya daripada saya nonton rame tapi mereka nggak belajar, karena kita tahu lah bayaran YouTube seberapa gitu kan, nggak seberapa sebetulnya. Iya. Gitu. Kalau nggak ada AdSense ya. Iya, kalau nggak saya nggak dapat lah, kecil. Iya. Artinya memang YouTube Coach Roni ini memang diperuntukkan untuk istilahnya nyimpen inilah ya untuk menyebar lah ya, promosi lah, untuk promosi lah ya, untuk memperkenalkan ke masyarakat luas. Iya. Gitu. Dari saat itu tuh Coach udah mulai trendingnya begitu nih sampai sekarang nih alumni udah berapa banyak nih Coach? Kalau ini kayak itu nggak kedata nggak Coach? Kedata sih Pak, yang akhir-akhir tahun 2022 itu kedata sih Pak. Jadi udah kok dipikir-pikir udah ribuan lah Pak. Ribuan ya Coach? Ribuan alumni saya Pak. Ribuannya banget itu. Jadi mereka udah ada di database semuanya. Udah ada database. Dan waktu sempat trending itu akhirnya saya buat konten-konten hipnotis terus kan. Nah, saya ngikutin juga tuh channelnya. Iya saya kan? kenal Coach Roni emang dari channel YouTube. Penasaran banget tuh saya tuh. Nah, waktu saya udah sempat viral yang sama ini tadi, kolaborasi tadi, akhirnya saya coba untuk membuat konten hipnotis terus. Dan ternyata Pak, tahun 2019 itu selama setahun, 2 tahunan lah, itu kata kunci, CEO kata kunci hipnotis, baik di YouTube ataupun di Google, itu nomor 1 Roni Della Serna. Jadi kalau orang ngetik hipnotis ya di YouTube ya, itu pasti video saya Pak yang nomor 1 gitu. Terus di Google juga nomor 1 pasti video saya. Itu selama kurang lebih 2 tahun Pak. Makanya saya bisa nanya pesat surat gitu kan. Nah kalau sekarang sudah bukan lagi, dapat orang lain untuk CEO-nya. Tapi dulu 2019 dan 2020 YouTube-nya kata kunci hipnotis gitu. Pasti yang keluar Roni Della Serna. Roni Della Serna ya. Iya. Loh, emang pada waktu itu sampai berapa Coach viewernya paling populer? View populer itu ya berapa ya? Kecil sih Pak, 3 jutaan sih Pak. Cuman nggak ngerti ya Pak, maksudnya ya karena mungkin hipnotis mungkin yang aktif saya ya. Jadi kalau dikata hipnotis betul. Cuman saya. Kalau sekarang tuh mulai banyak tuh Coach, cuman yang kadang-kadang tuh ini, yang kalau saya lihat tuh kurang-kurang enaknya tuh, ya maaf ya, agak jorok gitu ya Coach ya. Ya, sekarang itu loh, bukan main-mainin orang apa gitu. Sekarang yang trending, yang viral, yang itu ya itu Pak, yang agak-agak jorok itu Pak. Saya sempat dulu buat yang agak jorok juga, cuman maksud saya bukan untuk joroknya ya, untuk mengedukasinya bahwasanya bisa loh untuk mengobati penyembuhan orang-orang yang punya gangguan. Betul. Cuman orang itu menyalahartikan dipakai malah untuk konten. Itu yang kadang saya dan juga banyak diulang-ulang itu loh Coach. Ya gitulah Pak. Akhirnya sekarang jadi citra hipnotis jadi kurang bagus juga kalau misalnya di betul. YouTube itu. Terus Coach bisa dapatnya hipnotis halus nih Coach dari apa Coach? Coba berapa lama apa gimana? Sebetulnya gitu? Sih pertamanya sih simpel sih Pak. Jadi kan saya waktu itu sudah aktif konten ya Pak, 2019 aktif konten ya 2019. Kemudian
kan saya harus buat konten terus kan. Nah, akhirnya saya mau buat konten lagi sama orang, tapi orang itu udah ngerti kalau saya bisa hipnotis, dia nggak mau, nggak mau gitu kan. Akhirnya saya bilang ini, udahlah, pura-pura aja, pura-pura, nanti kamu acting aja, acting kayak di hipnotis. Saya mau buat konten settingan, Pak. Ternyata ketika saya buat pura-pura atau apa, malah kena beneran, Pak. Iya, jadi cuman mau settingan, mau pura-pura, tapi kok tak lihat kok tanda-tandanya kok dia kena beneran. Akhirnya, ternyata bisa ya pakai pura-pura ya. Akhirnya ya dari situ Pak ketemunya hipnotis halus dan saya, ternyata bisa ya. Orang nggak sadar, orang nggak ngerti kalau saya mau hipnotis dia sebetulnya. Akhirnya dapat ini ya, dapat satu apa ya bilangnya teori lah Coach ya. Dapat teori baru ya, yang akhirnya dapat jadi brand. Iya, melambung deh. Betul. Terus akhirnya sering praktek terus. Dapat lagi gitu. Kunci sih praktek Coach ya. Iya. Wah, luar biasa. Sampai saat ini ya lumayan lah Pak istilahnya. Itu. Kan kalau saya lihat kan Coach Roni kan juga ini Coach ya, ada bikin buku, terus apa e-course ya Coach ya. Jatuhnya apa sih videonya itu? Online lah. Pelatihan online terus itu. Banyak ya Coach yang beli itu, saya lihat sampai ke luar negeri itu sampai kemana ya Coach? Apa Pak? Yang beli apa Pak? Yang beli video-videonya Coach Roni itu loh. Jadi kan saya kan membuat pelatihan online kan beda dengan yang lain, Pak. Kalau online yang lain itu kan Zoom, pakai video call. Saya nggak mau itu, saya nggak mau pakai itu. Jadi kalau pakai Zoom, kalau pakai video call, terkadang orang tuh kasihan, Pak. Udah meluangkan waktu 2 jam gitu kan, tapi tiba-tiba kendalanya sinyalnya atau listriknya mati atau apanya kan kasihan, Pak. Nggak bisa menerima materi dengan baik. Tetapi kalau saya, materi online saya itu kan saya rekam. Jadi kayak saya ngajar Pak Wahyu gini, cuman itu saya rekam Pak. Jadi istilahnya nanti Pak Wahyu liatin video saya, hadap-hadapan dengan saya, cuman di laptop atau di HP gitu Pak. Jadi sama materinya nggak akan terputus, nggak akan sinyalnya hilang, nggak akan, karena saya kirim di flash disk atau di drive. Jadi aman dan waktunya pun nggak harus meluangkan 2 jam, mungkin sambil tidur bisa dilihat, sambil makan bisa dilihat, sambil mohon maaf bisa diulang-ulang juga ya. Iya, bisa dilihat. Jadi lebih fleksibel Pak. Nah dari situ orang-orang mulai tertarik dan kebanyakan alumni saya memang rata-rata online semua Pak. Banyak online ya? Terbesar online dibanding offline itu. Gitu. Paling besar kalau dari luar negeri, dari negara mana Coach? Yang banyak ini Coach? Ya India, ya India itu Pak, waktu kita diundang itu Pak, itu yang paling besar Pak. Berani datangin saya sama tim. Oh itu kan besar ininya ya, maksudnya effortnya ya dia. Enggak, maksudnya kalau ininya Coach, yang alumninya apanya Mas? Alumni hipnotis halus nih, yang beli-beli ininya. Kan saya lihat juga kan banyak tuh Coach, kemana gitu. Yang terbesar itu ya wilayah Jakarta ini Pak, alumni yang terbesar itu. Kalau untuk ini Jakarta ya. Jabodetabek itu udah nggak ada yang ngalahin. Buktinya kalau saya buat pelatihan Jakarta ya pasti rame. Kalau di Taiwan bukannya banyak juga Coach? Oh iya, Taiwan rame. Taiwan rame. Jadi terbesar juga Pak. Sana kalau tanya hipnotis ya orang pasti tahu hipnotis halus, karena yang rajai Taiwan itu ya alumni kita juga. Taiwan rame. Tapi kalau untuk yang Indonesia ya Jakarta, daerah sekitar Jakarta ini. Jakarta ya. Taiwan udah ada sekitar 50 lebih Pak. Banyak ya Coach. Banyak dan itu mereka kelas yang tinggi semua Pak, master semua. Bukan bukan kelas yang instan yang 1,5, enggak, kelas yang master minimal. Emang ada berapa level Coach kalau ini? Ada 4 level ya Pak, instan, advance, master sama instruktur. Gitu. Instan, advance, master, instruktur. Sama instruktur ya. Iya. Rata-rata yang itu ngambilnya ini master semua, yang Taiwan itu rata-rata. Tapi kalau di Taiwan belum pernah bikin offline itu? Belum. Saya mau ke sana cuman belum memungkinkan sih Pak. Belum memungkinkan. Nah kalau itu Coach, yang di India itu tuh gimana ceritanya tuh Coach? Kok bisa dapat ke sana Coach, jobnya Coach? Iya, apa ya? Ya dia tahu saya dari YouTube gitu kan, terus kemudian kayaknya itu orangnya nge-add di Facebook saya. Kemudian kita messengeran Pak, aktif komunikasi messengeran, kemudian dia minta kontak saya, terus akhirnya sambung ke WA-an, akhirnya ya niat untuk datengin saya gitu, dan saya pikir ya cuman omong kosong gitu loh Pak. Nah kemudian akhirnya ternyata ketika sudah saya kasihkan nomornya ke salah satu orang yang saya percayakan untuk memanajeri saya ke sana, ternyata deal Pak, kita dikirimin tiket pesawat
Iya, iya, iya. 4 orang, dan itu termasuk salah satu saya ngajak Pak Wahyu juga kan. 4 orang tiket pesawat, PP itu udah di bookingin semua. Untuk 5 hari, dan tiket PP-nya dikirimin, dan untuk hotelnya 5 hari di bookingin juga kan. Iya, 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 iya. Itu Pak, akhirnya ya terbang ke sana kita kan. Iya, 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 Gitu. betul. Dari Facebook juga, dari YouTube Pak. Itu saya benar-benar emang diajak itu, Pak, ini emang bener nyata nih. Ada tuh di YouTube-nya Coach Roni ya. Ada ya Coach. Ada. Saya jadi ini ya. Iya, jadi kalau pendamping ya. Iya, jadi kalau bilangnya deh. Ya inilah kru lah. Jadi kalau orang-orang pergi ke luar negeri itu ya semua orang bisa Pak. Semua orang punya duit bisa. Tapi saya keluar negeri itu ngajar loh Pak. Ngajar loh, luar biasa. Bukan liburan. Dan bukan orang Indonesia loh Coach yang diajar loh. Bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia loh, asli orang India loh. Ini saya saksi nih Pak, ini bener nih. Makanya itu luar biasa Pak. Itu pencapaian level tertinggi saya di situ Pak. Iya, jangan dong Coach. Oh iya, nanti mesti bikin lagi dong. Iya. Maksudnya sampai saat ini tuh yang tertinggi saya itu. Saat ini ya. Saat ini itu. Itu awal lah Coach. Awal. Jadi awal untuk go internasional Coach. Bener kan lagi itu udah mau ke Portugal, mau Malaysia ya kan? Iya. Bener nggak Coach? Iya benar. Wah itu keren banget tuh. Saya juga kaget juga tuh. Saya pikir orang Indonesia loh Coach. Gak diajarin loh Coach. Padahal Pak Wahyu juga gak ngerti juga ya waktu gak ngerti juga kan. Terus cuma untungnya Pak Wahyu pernah ke India juga, jadi ada pengalaman di sana. Ada pengalaman, jadi ya makanya saya ajak Pak Wahyu, ikutlah Pak As. Ikut gitu kan. Luar biasa lah. Luar biasa. Ya. Kalau lagi itu Coach Roni kan itu tuh Coach, ada apa slogannya apa deh Coach? Hipnotis tanpa disadari. Hipnotis sadari yang when suggestion become reality. Nah, itu boleh Coach dijelasin Coach. Kan saya lihat tuh kan lagi di ini kan kayaknya tuh ke India tuh emang bener-bener tuh udah pernah dipikirin banget atau itu bagaimana tuh Coach? Enggak, jadi saya mempercayai ya bahwasannya apa yang saya dapat semuanya saat ini itu berawal dari pikiran dan berawal dari kepercayaan saya, Pak. Dan pikiran sama kepercayaan saya itu kan ibaratnya kayak sugesti ya Pak. Jadi saya dari nggak punya apa-apa sekarang punya sesuatu lah, dititipi sama Allah, punya rumah, dititipi punya mobil, punya kos-kosan macam-macam, itu kan semua dari sini semua Pak. Saya nggak punya apa-apa dulu, akhirnya saya mikir ya, dari sugesti jadi kenyataan. Makanya when suggestion become reality, cuman sugesti loh Pak. When suggestion become reality jadi ya. Kenyataan. Artinya memang kita tuh bisa mimpi lah. Iya. Kita punya impian, kita bisa mengimpiasikan. Iya kan? Jadi sugesti itu semua jadi kenyataan beneran, bukan cuman slogan doang. Itu berarti memang benar-benar dari nol yang terpuruk itu Coach ya? Saya dari nol Pak. Dari nol yang terpuruk itu ya? Yang di rumah. Boleh bilang minus kali Coach ya? Minus ya, karena saya dikasih makan orang kok waktu saya di Semarang itu. Dari itu ya, terus dapetin satu momen truk gitu kan. Momennya itu pas Pak, boom gitu Pak, langsung boom. Waktu itu 2018, 2019, 2020 itu hipnotis di Indonesia itu kayak mati suri Pak, nggak ada pergerakan, nggak ada pelatihan, nggak ada apa-apa. Dan saya yang aktif Pak, makanya waktu itu ya tolak ukurnya saya waktu itu Pak. Karena mati suri semua waktu itu Pak, nggak ada. Apa sih sebabnya Coach? Nggak ngerti ya Pak, ada kayak tren gitu loh Pak. Makanya hipnotis ini kan sekarang kan ramai terus nih, di mana-mana ada nih. Kemungkinan juga entah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, mungkin juga ini lagi. Jadi kayak pasang surut gitu loh Pak. Rame, sepi gitu. Tapi Coach, saya agak penasaran nih, pada saat lagi terpuruk itu kan, ya kan, udah punya kan ilmuwan ini kan? Sudah. Udah sempat juga privat ya Coach? Sudah. Privat itu, terus konten-konten nih Coach? Iya kan? Tapi emang kebayang nggak Coach bisa jadi sebesar ini? Kalau buat saya tuh lumayan besar loh ini loh Coach. Iya, maksudnya saya itu dulu itu suka Pak, kalau misalnya, kan dulu saya pernah ngekos ya waktu di Semarang, waktu susah ngekos kan. Saya ngeliat Pak Kos itu kok enak banget itu, maksudnya tiap bulan terima duit tuh. Dari situ saya kepingin Pak, saya kepingin kayak gitu. Berarti ada yang dilihat ya? Ada yang dilihat, ada role model lah di dalam NLP itu. Nah, dan role model itu setiap waktu, setiap pencapaian itu bisa berubah. Contoh misalnya katakanlah waktu saat saya nggak punya, saya role model waktu saat itu saya pengen punya Pak Kos gitu kan. Ketika saya sudah dapat, role model saya sudah bukan ini lagi Pak, saya meningkat lagi Pak. Oh saya pengen kayak gini, ini dapat, meningkat lagi Pak. Sekarang role model saya, orang-orang yang tadi, alumni saya yang
Chinese tadi yang konglomerat, saya role model itu Pak. Kapan saya bisa seperti mereka? Pertanyaan saya cuma itu toh Pak. Kapan saya bisa menjadi seperti mereka? Karena saya yakin pasti saya bisa itu Pak. Cuman kapan? Kejawab nggak Coach sama hati sendiri Coach? Kejawab Pak. Jawab. Saya yakin saya pasti dapat gitu Pak. Karena saya satu-satunya orang yang sangat meyakini dengan kekuatan pikiran Pak. Hidup saya semuanya kekuatan pikiran semua Pak, pencapaian saya itu. Hasil dari mimpi, hasil dari cita-cita gitu Pak. Jadi bukan yang nggak punya cita-cita tiba-tiba dapat semua, enggak. Saya memang sudah punya impian. Sudah ada tujuannya, terus ada apa ya? Ada role modelnya, terus jadi pertama ini udah ada nih jalannya, iya jalannya itu kayak dipermudah sama Allah gitu Pak. Iya. Ada aja gitu loh Pak. Ini kan relate banget nih sama channel saya ini, Second Win kan. Soalnya kan dari yang keadaan terpuruk nih sekarang, maksudnya tuh udah bisa kepikir nih gitu loh. Sudah punya impian dan yang alhamdulillahnya di titik saat ini saya pada fase di mana saya sudah nggak perlu cari uang saat ini Pak. Walaupun nominalnya nggak gede ya Pak, tapi saya secara fase ini saya sudah bukan tipikal orang yang kerja untuk cari uang, tapi uang yang cari saya. Wah, keren banget. Pantesan saya lihat nih banyak. Saya sudah fase itu, makanya saya mau punya role model tadi yang alumni saya itu kapan saya di titik mereka. Kan tinggal butuh waktu aja Pak. Berarti udah ini ya, udah financial freedom ya Coach ya? Iya, alhamdulillah Udah ini ya. Padahal saya lihat udah sekarang kerjaannya banyak mancing ya. Iya, saya pasti mancing Pak tiap hari. Karena itu tadi ya Pak, saya punya beberapa aset yang tanpa saya harus kerja, semua udah jalan semua. Apa aja tuh Coach yang didapat dari ini Coach? Berarti kan ini dari ini nih, hipnotis halus ini kan? Iya, saya dari... Apa aja Coach? Boleh ini Coach? Di-spill lah nih buat ini nih, biar jadi menginspirasi kan? Jadi saya dari hipnotis halus itu saya kembangkan di aset properti kayak persewaan kos-kosan. Saya punya kos-kosan yang dibilang kalau di Pati itu eksekutif lah Pak. Mewah lah istilahnya. Berapa gitu. tuh sebulan? Ya sebulan ya, sebulan. Iya, sebulan 1,5. 1,5. Iya. 1,5 itu fasilitasnya apa sih Coach? Komplit Pak, kamar mandi dalam, AC, TV, kasur, 1,5 lemari, Coach. 1,5. Di Jakarta nggak dapat tuh Coach. Iya ya Pak ya. Nggak dapat lah Coach di Jakarta. Di saya seperti itu, 1,5. Berarti kan kamar mandi dalam semua itu kan. Iya, 1,5 itu termasuk ini loh. Tapi di Pati itu termasuk tinggi Coach ya. Tinggi Pak, ya? tinggi banget. Punya saya tinggi banget istilahnya. Tapi tempatnya memang tengah kota persis Pak yang saya bangun itu. Gitu. Itu yang nempatin banyak ya Pak? Macam-macam, ada karyawan, ada dokter, macam-macam Pak. Yang tugas di sana ya? Iya, di sana. Terus apa lagi Coach? Saya punya franchise juga saya punya. Franchise ya? Iya. Saya punya beberapa lah. Dan itu hasilnya juga lumayan gede banget itu Pak. Berarti sebenarnya hipnotis halusnya cuma kendaraan ini Betul, aja ya. Kendaraan saya untuk menuju ke freedom finansial tuh lewat bisnis juga ya. Iya, karena saya meyakini bahwasanya mungkin hipnotis ini momen dan saya juga momen juga. Maksudnya jangan sampai momen emas saya nggak bisa menyisihkan sebagian rezeki saya untuk financial freedom saya Pak. Makanya saya benar-benar saya set plan benar untuk ini gitu Pak. Walaupun semuanya juga nanti dipengaruhi sama takdir Allah ya Pak. Cuman saya sebagai manusia saya udah punya set plan itu. Iya. Berarti emang apa ya? Emang udah saya persiapkan. Udah persiapkan banget ya second win-nya ya. Artinya kehidupan berikutnya nih. Betul. Karena kan ini kan ada masanya Coach ya. Boleh dibilangnya kan. Walaupun ya masanya begitu sakit aja mungkin belum tentu bisa ngajar ya Coach. Walaupun saya mempercayai kalau orang kan ada masa emasnya gitu kan. Kalau saya ketika saya masih ada, semua itu masa emas saya. Saya mau merubah itu semua Pak. Jadi apapun yang orang katakan yang mungkin masa ada emas, ada ininya, adanya, saya mau merubah itu semua di mindset saya. Ketika saya masih hidup, ketika saya masih sehat, itu masa emas saya. Terus makanya saya berarti pengen masa emas terus-terusan ya? Iya, masa emas terus-terusan dan ketika masa emas terus-terusan itulah tak buat semakin banyak aset-aset berjalan untuk saya. Ya, wah, gitu, Pak. Keren Pak, ini luar biasa nih Pak ini benar-benar nih. Ya alhamdulillah lah Pak. Tinggal saya role model saya yang ini tadi Pak. Saya belum mencapai di titik ini. Gitu. Makanya saya bilang role model itu bisa berubah seiring pencapaian kita tadi. Coach, berarti dari yang pencapaian yang sekarang ini Coach Roni dapat nih, memang udah puas atau memang masih mau di ini lagi Coach? Di scale up lagi Coach?
Ya kalau secara kita kan manusiawi ya Pak, manusia itu pasti kan nggak pernah ada puas ya, nggak pernah ada puas. Jadi ya saya pengen scale up. Ya saya punya role model baru ini tadi. Kalau saya sekarang sudah di tahap financial freedom walaupun kecil gitu kan. Untuk mencapai ke sini berarti apa? Tinggal saya perbesar, entah itu usahanya, entah itu media sosialnya, entah itu apa itu yang pengen saya kulik gitu Kak. Karena kan saya udah dapat panjatan gitu Pak, secara tangga saya udah di tangga ini. Untuk mencapai sini saya tinggal apa nih yang tinggal saya gedein gitu Pak. Saya cari di situ Pak. Berarti ini dong skala prioritas juga kali ikut ya. Ada Mungkin, ini ya kan. Iya. Apa channelnya dulu nih yang iya, makanya kan saya pelatihan offline gitu iya, kan. saya kan tipikal orang yang pengamat ya Pak, mengamati karena saya bekerja atau mencari uang itu kan apa ya, pakai pikiran semua ya Pak. Jadi saya ngamati apa nih gitu kan. Itu apa, entah itu nanti diperbanyak kos-kosannya atau apa gitu. Itu nggak ngerti lah. Pokoknya saya harus mencari apa yang akan saya scale up. Gitu Pak. Loh, Coach, selama ini memang timnya sampai berapa banyak, Coach? Apanya Pak? Timnya Coach ini, Coach Ron ini di Roni Della Serna nih. Sebetulnya kalau tim tuh saya nggak ada ya Pak. Nggak ada ya Pak. Kerjaan sendiri? Iya, saya take video sendiri, saya ngedit sendiri gitu kan. Jadi semua saya kerjain sendiri semua. Wah, luar biasa. Kayak workshop juga saya buat sendiri semua. Jadi kayak promosinya, kayak apanya, kayak dekorasi, kayak background, kayak cek sound system, semua saya sendiri semua Pak. Baru kali ini tadi yang hari kemarin itu yang 25 Februari 2024 itu saya dibantu sama Pak Arisat. Dibantu sama instruktur kita gitu Pak, disupport semuanya. Kalau biasanya ya saya semuanya. Kemarin lumayan banyak juga Coach ya? Lumayan banyak. Jakarta nggak pernah sepi kok. Jakarta saya. Banyak ya Coach ya? Pasti banyak kok Jakarta. Alhamdulillah. Keren. Sebulan berapa kali sih Coach kalau di Jakarta? Apa nggak tentu sih Pak, ya semut saya aja Pak. Kalau saya mau wah, ini ya, saya mau ke Jakarta gitu kan, daripada ke Jakarta pakai duit sendiri ya buat kelas gitu loh Pak. Apa pas ke Jakarta lagi kangen sama saya aja nih? Jadi biar ibaratnya kita liburan itu biar ada yang bayarin gitu loh Pak. Maksudnya sekalian aja buat kelas. Iya. Jadi hidup-hidup kita liburan, hidup-hidup kita bermanfaat juga ya, bermanfaat. Iya, keluarganya dapat, keuangannya dapat gitu loh Pak. Jadi keluarga sehat, keuangan juga sehat juga Pak. Iya benar. Terus kalau itu Coach, buku juga kan Coach, ada buku juga ya Coach? Oh iya, saya jual buku juga. Jadi itu lumayan mahal loh Coach, bukunya Coach. Buku saya itu termahal Pak. Iya loh. Buku tipis. Kok berani gitu loh Coach? Buku tipis banget yang Descendria itu 500.000 itu buku termahal itu Pak menurut saya. Iya. Dan saya juga heran kok. Kenapa Coach sampai kepikiran bisa berani jual mahal gitu? Gini Pak, maksudnya kan itu kan ilmunya kan memang banyak Pak di situ Pak. Jadi kalau orang bisa menguasai di buku Descendria itu Pak, itu mereka kalau belajar di offline itu habis 50 jutaan habis Pak. Habis Pak. Makanya dan di buku Descendria itu udah ada cara-caranya semuanya Pak. Jadi kalau orang udah bisa di Descendria itu dia nggak perlu belajar ini. Udah ada kok di semuanya. Diringkas di satu buku itu ya Coach ya? Iya, kecil. Nggak banyak teori, itu langsung praktek, kuncinya kayak gini, cara ngelakunya kayak gini, itu ada semuanya Pak. Dan saya kepikiran buat buku Descendria itu saat pandemi, saat kita pulang dari apa India itu kan pulang dari India tuh pandemi. Saya mikir apa ya, gimana ya kalau misalnya ini enggak pandemi itu selamanya, saya harus punya karya yang bisa saya jual gitu kan, bisa menghasilkan uang tanpa saya harus melibatkan saya gitu loh Pak. Kalau privat online kan saya masih ngajar, masih ini. Kalau workshop gitu kan saya juga masih ngajar. Apa ya yang buat saya itu dapat uang gitu kan tanpa saya harus kerja gitu kan, dan ternyata juga bisa jadi kayak semacam passive income juga jualan buku itu Pak. Akhirnya ya sudah saya buat buku itu yang super lengkap itu, ya sudah saya pikir jual berapa ya, kalau 100.000 kemurahan banget Pak dengan ilmunya itu aja. Kalau orang tahu dengan ilmunya segitu harganya 500 itu pasti orang bilang murah banget itu Pak. Bisa dikomplain sama ini kali Coach ya? Iya. Sama yang lain-lain ya Coach ya, yang maksudnya sama-sama ngajar di bidang ini gitu ya. Makanya akhirnya ya udah jadi buku itu terus, dan terjual sudah di atas 1.000 lebih juga Pak. Lumayan banyak Coach.
Masalahnya kan nggak masuk ke buku Gramedia enggak kan, itu kan? saya mandiri Pak. Jadi saya ke percetakan sendiri, saya ini sendiri, saya jual sendiri, distributornya juga saya sendiri juga gitu loh Pak. Jadi ya. Berarti lagunya ini dong, nulis iya. sendiri. Angka 1 ya. Angka 1 ya. Jual sendiri. Tapi luar biasa nih. Coach Roni emang apa ya? Saya emang lagi itu juga abang penasaran banget Coach, pengen ketemu Coach Roni itu. Saya lagi itu dari habis main badminton di Solo itu kan, saya langsung mau mampir ke tempat Coach Roni, ke Pati itu. Iya. Lagi itu kan. Karena emang penasaran banget nih kayak gimana sih gitu kan. Dan sempat juga kan Pak Wahyu ke hipnotis juga kan waktu di Pati itu kan, waktu privat itu kan. Iya. Ada kok videonya. Ya. Iya. Saya emang apa ya termasuk yang ini orang sugestif. Karena saya juga terinspirasi juga nih sama Coach Roni kan gitu loh, bisa bangkitnya tuh luar biasa gitu loh Coach. Iya Pak. Dari cerita keterpurukan itu loh Coach. Ya sesuai dengan tema Pak Wahyu tadi. Iya, saya kan lagi ya inilah channel itu karena awal ini juga dari saya bikin buku juga kan Coach. Ya. Saya bikin buku juga tuh. Nah, itu kan gimana Pak kabar bukunya Pak? Bukunya ya saya emang nggak terlalu aktif juga jualinnya akhirnya Coach. Kayak apa ya? Jadi kayak masih yang penting punya dulu lah. Perlu dorongan lah gitu. Makanya salah satunya kan juga saya itu kan dari riset juga kan. Riset kan saya nanya-nanya gitu kan. Nah itu jadi terusnya ini bikin podcast ini Coach. Misalnya gitu. Karena kan saya memang awalnya berpikirnya kan memang mau inspirasi mantan-mantan atlet kan Coach. Oh iya, mantan-mantan atlet. Gitu loh Coach. Karena Pak Wahyu dulunya mantan atlet juga ya. Iya, saya kan mantan atlet Coach. Dan di channel-channel Pak Wahyu juga saya lihat ya yang sudah di podcast juga mantan-mantan atlet. Iya, banyak mantan atlet. Cuman saya yang hipnotis itu cuman saya. Ada juga sih yang beberapa juga, maksudnya karena saya juga kan ada kenal juga lah sama trainer itu ya untuk ya jadi selang-selingan Coach, kasih ada ilmunya lah Coach. Betul. Gitu Coach. Wah nih seneng banget saya nih Pak E nih sama Coach Roni nih karena emang udah rencana ini dari sekian lama ya Coach, dari sekian purnama dulu ya Coach. Kita udah sempat janjian gitu kan, Pak Wahyu sudah sempat mau mampir ke Pati juga. Iya. Cancel gitu kan. Saya ke Jakarta beberapa kali juga nggak jadi gitu kan. Akhirnya ya tadi. Ya kan saya ngikutin jadwal Coach Roni juga kan. Iya, karena ini sibuk banget Coach Roni kan. Ini demi rela sama podcast Pak Wahyu. Ini tiket pesawat saya reschedule. Saya harusnya pulangnya hari ini ya, hari Senin ya. Cuman karena Pak Wahyu minta podcast gitu kan dan saya juga orangnya juga kalau di Jakarta selalu merepotkan Pak Wahyu. Enggak Pak, enggak ada repot lah buat Coach Roni lah. Saya harus istilahnya bukan balas jasa ya. Saya bukan tipikal orang yang lupa kalau ada orang baik tuh saya nggak bisa. Saya selalu ingat orang yang baik dengan saya, kayak orang yang pernah menolong saya waktu saya susah, ngasih saya makan, saya selalu ingat Pak. Itu ada di benak saya. Makanya begitu Pak Wahyu, oke Pak, siap. Dan alhamdulillahnya begitu saya begitu saya mundur pulangnya gitu kan, paginya dapat rezeki lagi. Jadi luar biasa gitu loh Pak. Rezeki anak soleh. Iya, jadi memang itulah. Makanya saya bilang saya sudah di fase di mana duit sudah mencari saya. Udah cari ya. Iya. Luar biasa. Dan dulu saya dapat itunya ya dari afirmasi Pak dulu. Saya melakukan afirmasi dulu. Jadi saya melakukan sebelum tidur itu saya melakukan afirmasi. Saya mau kaya, saya sehari dapat 3 juta, sehari 3 juta. Itu saya ucap-ucapan terus sampai saya benar-benar tertidur, Pak. Selama 3 bulan kurang lebih. Dan tahu nggak Pak hasilnya? Nggak ada hasilnya apa-apa. 3 bulan itu ya? Nggak ada hasilnya. Dan dari nggak ada hasilnya apa-apa itu tiba-tiba saya merenung gitu kan. Saya berpikir, apa iya ya? Tiba-tiba Tuhan ngasih saya duit 3 juta atau saya dikasih duit gitu kan, tanpa saya melakukan apa-apa. Dari proses perenungan itu akhirnya saya membuat konten tadi Pak. Coba buat konten. Nah di situ sebetulnya. Jadi afirmasi itu sebetulnya untuk merubah mindset saya Pak. Dulunya yang saya itu pasif nungguin ada orang privat ke saya. Sekarang enggak, saya jadi aktif buat konten. Buat konten ini jadi seperti kayak menyuarakan kan. Iya, jadi bukan afirmasi kemudian tiba-tiba mengubah atau kita dapat, itu enggak. Tiba-tiba kita kaya, tiba-tiba kita sehat, tiba-tiba kita sehat, enggak. Kalau kita sehat, kita tuh jadi aktif berpikir, aku harus olahraga. Itu Pak sebetulnya afirmasi itu. Dan ketika sudah sampai saat itu,
saya kaya, akhirnya saya buat konten, akhirnya datanglah rezeki-rezeki itu, akhirnya ketika sudah bertahun-tahun saya lakukan, akhirnya sekarang saya udah nggak pernah melakukan afirmasi, tetapi saya berpikiran positif, kayaknya Tuhan ngerti, kayaknya Allah ngerti kok saya tuh butuh duit banyak, jadi saya dikasih terus, jadi sudah nggak perlu afirmasi, jadi kayak kesadaran yang tidak saya sadari gitu Pak. Sudah sampai tahap itu. Jadi saya nggak perlu lagi untuk berafirmasi. Tapi alam itu udah ngerti kok saya butuh gitu Pak. Dan saya pernah ya satu bulan itu, bulan ini ya Pak, bulan Februari itu saya pernah sehari itu nggak ada yang privat gitu kan. Tapi kalau dapat rezeki dari yang lain-lain pasti dapat ya tiap hari. Tapi dari privat itu saya pernah bulan ini ya kosong satu kali gitu. Saya pun selalu berpositif thinking gitu Pak. Berpositif thinkingnya gini, maksudnya inilah letak keadilan Allah gitu Pak. Karena mungkin Allah ya buat bagi-bagi yang lain juga. Kalau dikasih ke saya terus nggak adil dong. Saya selalu berpositif thinking seperti itu. Jadi ya makanya Allah terus dia ngasih ke alam itu vibrasinya ke saya timbal balik. Jadi bagus itu loh Pak. Jadi saya nggak pernah punya buruk sangka atau apa gitu. Saya selalu berpositif. Jadi selalu pikir positif. Iya. Terus juga feelingnya juga feeling positif. Iya, feeling positif. Dan keyakinan akan terhadap kekuatan pikiran, di atas kekuatan pikiran itu ada kekuatan ketuhanan, itu yang itu saya yakini. Gitu. Yakinin ya? Iya, jadi kalau kita ada masalah udah, itu bukan masalah saya, itu masalah Tuhan. Kalau udah kita pasang di situ Pak, itu enak Pak, enteng Pak, kita bisa tidur. Itu Pak. gimana ngelepasinnya kalau itu masalah Tuhan gitu loh, masalah Allah? Ya artinya ketika kita ada masalah itu kan orang pasti kan ruwet kok. Di saat-saat kita ada masalah itu pasti kita nggak bisa berpikir secara logika, secara jelas itu nggak bisa Pak. Itu saya alami juga kok. Dan ketika saya udah pasrah, udahlah kalau aku udah usaha, udahlah, wis aku pasrah sama Tuhan. Kalau aku mau dihukum ya dihukum, kalau aku mau dipenjara, kalau aku mau dibuat miskin, itu udah Pak, tak pasrah. Karena dulu saya juga pernah miskin juga gitu. Artinya saya udah nggak takut, saya pernah kok. Ya udah, saya pasain, cek gitu kan. Enteng Pak. Wah luar biasa. Jadi nggak mikir yang di dunia ini nggak mikir. Walaupun kita secara manusia kayaknya punya set plan ya, tapi kita juga ada tahapan di mana kita juga harus pasrah juga. Iya. Yang penting sudah melakukan. Betul. Tetap kita meyakini bahwasanya rencana Allah itu lebih baik. Lebih baik Pak. Itu gitu. Lebih baik. Wah keren banget. Dan percayalah kalau semua urusan itu udah kita gantungin sama Allah ya sudah. Nggak ada hakim terbaik selain Allah. Wah ini. Wah luar biasa. Saya sudah di tingkat keyakinan seperti itu Pak. Wah. Perlu belajar lebih banyak lagi sama Coach Roni nih Pak E nih. Enggak ya karena itu tadi loh Pak, saya pernah hidup miskin, saya pernah hidup susah, jadi dan sekarang saya dapat ini semua itu kan kalau saya tiba-tiba lupa gitu saya merasa sombong sekali Pak. Iya. Saya merasa sombong gitu. Semua walaupun itu murni pikirannya Pak, tapi saya tadi percaya kalau di atas pikiran itu masih ada Tuhan tadi Pak, Allah. Iya. Artinya jadi memang bikin Coach Roni ini nih rendah hati nih. Ya, yang alhamdulillah ya Pak, maksudnya akhirnya ya saya kalau sama alumni kan jadi kayak sama Pak Wahyu sama teman-teman itu jadi saya juga merasakan kita jadi satu keluarga tuh. Iya, bukan hubungan guru sama murid, bukan, tapi lebih ke teman, lebih ke saudara gitu kan Pak. Iya. Asik Pak. Wah. Pak ini ngobrol sama Coach Roni ini bisa 2 hari 2 malam Iya, mudah-mudahan inilah Pak menginspirasi lah sesuai tema Pak Wahyu second win. Create your second win. Iya, jadi create itu benar-benar saya banget Pak. Iya makanya saya dari dulu tuh udah pengen banget itu biar sama Coach Roni nih menginspirasi. Iya, ya mudah-mudahan lah maksudnya dari tayangan itu bisa membuka wawasan lah. Bahwasanya ketika Anda miskin, Anda terpuruk, Anda susah itu nggak sendirian gitu loh Pak. Banyak gitu, cuman kan kadang kita merasa kita sendirian Pak. Padahal banyak dan orang-orang yang survive pun sudah banyak juga gitu loh Pak. Jadi tinggal seberapa Anda itu inilah memperbaiki circle dan pola pikir lah. Circle teman-teman Anda gitu kan. Dan itu bisa didapat juga dari ini ya. Hipnosis halus itu ya. Iya. Gitu. Ilmuannya ada di situ juga. Iya, karena kan ya komunikasi lah Pak. Dan komunikasi itu ada di hipnotis. Makanya kalau mau sukses cepat ya belajar hipnotis. Itu dia. Coach, terakhir lah Coach, kasih ini lagi Coach buat Pak Ema ini Coach. Saran lah atau pesan apa gimana Coach? Saran saya ya ketika teman-teman kalau Pak Wahyu bilang Pak Ema ya. Pak Ema betul. Bagi Pak Ema yang melihat tayangan ini ya, ketika Pak Ema itu sedang ada masalah apapun gitu kan,
mendekatlah sama Allah gitu. Karena ketika Anda menjauh gitu kan, Allah pun juga akan menjauh gitu Pak. Tetapi ketika kita semakin dekat itu, pertolongan Allah juga semakin dekat, dan itu yang saya rasakan. Jadi kalau ada orang bilang Allah nggak sayang, hambanya Allah nggak sayang dengan aku, itu karena Anda kurang mendekat, atau kalau misalnya udah mendekat, Anda kurang tulus. Wah, keren banget. Itulah. Coach nih, thank you banget nih Coach. Oke Pak. Udah Oke, banyak siap. banget menginspirasi nih, Pak Ae dan Mae nih ya. Biar jangan bosan loh Coach, kalau ke Jakarta nih tetap Oke, Pak. kontak kita. Tapi kalau saya ke Jakarta pasti saya repotin Pak Wahyu, karena saya biasa kontak Pak Wahyu. Oke Pak Ae, Mae, sip.